Sebenarnya konsep penipuannya seperti apa sih gitu? Apakah ketika bayar orangnya kabur? Welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngebahas tentang diet sultan yang lagi heboh banget karena setiap aku buka TikTok, aku buka Instagram gitu ya, pembahasan dari para influencer dan non-influencer ini adalah seputar diet sultan yang katanya nipu. Wow, kasihan banget ya. Oke, jadi baik ya, di sini aku nggak ada bermaksud untuk membela produk manapun. Aku juga nggak ada bermaksud untuk mengucilkan atau menjelek-jelekan satu produk apapun. Jadi aku mau cerita dulu nih. Oke, memang aku bukan ahli gizi, tapi insya Allah aku sedikit banyak paham tentang dunia perdietan karena aku rajin ikut training gitu ya seputar perdietan. Jadi insya Allah sedikit banyak aku paham gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, di sini aku mau ceritain juga pengalaman aku gimana sih aku tuh dulu memang punya badan yang gemuk gitu ya, tergolongnya sih obes tapi bukan obes yang besar banget, tapi lumayan mengganggu penampilan gitu ya. Nah, aku dulu selalu berusaha untuk diet, dan aku tuh pernah beli menu diet secara online di Facebook ya tahun 2011-an gitu ya. Terus aku juga pernah coba produk WRP gitu ya, dan berhasil gitu ya waktu itu. Terus aku pernah cobain diet ala Titi DJ tuh, dulu kan Titi DJ yang Indonesia makan sayur ya, awal-awal ada Instagram. Itu juga berhasil buat aku gitu ya, dan semua aku udah berkelana. Aku bahkan pernah coba WMP diet, apa sih yang kayak ijo-ijo gitu, yang kayak klorofil, itu nggak berhasil buat aku gitu ya. Terus aku pernah coba pil diet, bahkan aku pernah minum Senikal dulu ya, yang kalau pup itu keluar minyak gitu ya. Aku udah coba semuanya, dan aku memang berhasil dengan produk yang sultan, tapi nggak sultan banget ya. Ternyata di atas sultan masih ada sultan lagi gitu ya, yang lagi dibahas sekarang gitu ya. Jadi aku berhasil dengan satu produk Herbalife gitu ya, dan memang benar gitu, prinsip utamanya adalah defisit kalori. Jadi aku juga menggunakan aplikasi gitu ya dulu, karena dulu belum ada tuh kayak zaman sekarang coach diet, mentoring diet, belum ada. Jadi aku menggunakan aplikasi ya, nama aplikasinya MyFitnessPal. Mungkin kalau kamu mau download bisa kamu download gitu ya. Nah, aku menghitung kalori. Jadi dulu aku belum pandai menghitung kalori, nggak ada yang ngajarin juga. Jadi aku tuh menghitung kalori karena aku kebutuhannya 1300. Jadi aku menghitung semua yang masuk ke dalam mulut aku itu ya sebatas 1300 kalori gitu ya. Dan ternyata berhasil gitu ya, dan aku pakai beberapa produk lainnya, dan memang beberapa produk lainnya tuh aku butuhin dan aku suka gitu ya. Nah, jadi kemarin ini aku lihat ada yang ditipu dengan 15.800.000 gitu ya selama 3 bulan. Nah, ini sebenarnya konsep penipuannya seperti apa sih gitu? Apakah ketika bayar orangnya kabur, atau ketika bayar udah bayar produknya nggak dikirim, atau udah bayar tapi nggak sesuai janji untuk di-mentoring gitu ya. Tapi saya yakin ya, sebenarnya hanya ada beberapa oknum yang melakukan hal itu, mungkin setelah bayar tidak di-mentoring karena oknumnya memang hanya pengen uang aja gitu ya. Tapi bukan berarti, kalau menurut saya ya, bukan berarti produk itu jelek, produk itu tidak bekerja, dan produk itu tidak berhasil. Oke, kita sekarang tidak bahas tentang MLM ya, saya bahas tentang produk lain. Saya pernah berhasil diet menggunakan suplemen lain ya, WRP. Ada beberapa orang yang mungkin memutuskan untuk diet tanpa suplemen. Artinya dia memang mau meluangkan waktu untuk memasak, menyiapkan segala sesuatu. Terus dia punya orang yang bisa diajak berkonsultasi ya, pasti berbayar ya. Kalau kita ke dokter gizi berbayar ya kan. Nah, ada beberapa orang yang tidak sempat gitu ya menyiapkan untuk kayak misalnya kayak pagi nyiapin masak scramble egg atau apa. Ada orang yang tidak sempat gitu ya. Jadi mereka membutuhkan suplemen. Ya, membutuhkan suplemen. Buktinya gitu ya, para influencer yang membahas semua tentang itu, pasti mereka ketika melakukan gym atau apapun, mereka minum suplemen kan gitu, minum suplemen lain yang non MLM. Nah, mungkin karena produknya ini MLM, jadi kesannya tuh terlalu negatif gitu ya. Nah, jadi saya pun waktu menggunakan suplemen, awal-awal dulu menggunakan WRP. Kenapa saya menggunakan WRP? Karena saya memilih yang simple gitu ya. Menurut saya si WRP ini jauh lebih simple gitu ya, ketimbang saya harus masak di pagi-pagi.
Ya, kalau saya konsisten karena saya niat, ya insya Allah berhasil. Padahal saya dulu diet WRP pun tidak ada orang yang mentoring saya gitu, tidak ada orang yang mengingatkan saya ya, karena saya mau sendiri gitu ya. Nah, sama halnya ketika kita memutuskan untuk menggunakan produk ya, karena kan produk milkshake itu banyak ya. Sekarang ada dari New Skin, ada dari Herbalife, ada dari Oriflame gitu ya. Produk hampir semua perusahaan MLM mengeluarkan produk milkshake gitu ya. Kalau kita mau menggunakan produk itu untuk suplemen diet kita, sah-sah aja gitu ya. Sebenarnya selama yang pertama kita mampu nggak nyusahin orang, yang kedua kita sudah niat untuk diet gitu, kita emang udah niat, jangan kita bergantung pada produk itu. Jadi jangan kita bergantung, maksudnya gini, saya mau makan apa aja, saya mau makan banyak, saya minum produk itu, saya bisa langsing seketika. Nah, artinya itu udah pemahaman yang salah. Jadi yang ketiga, kita pun harus menerapkan pola hidup sehat gitu ya. Itu sebenarnya prinsipnya. Jadi tetap misalnya, tapi perusahaan MLM itu nyuruh kita minum seumur hidup gitu ya, misalnya gitu ya. Itu balik lagi ke kita. Kalau emang kita mampu, ya minum seumur hidup. Kenapa? Nggak ada masalah kan. Kita nggak minta uang tetangga, kita nggak minta uang suami orang gitu ya. Tapi kalau emang kita merasa nggak butuh produknya untuk seumur hidup, kita nggak mau minum seumur hidup, ya silakan aja gitu ya. Itu kan keputusan kamu gitu ya. Jadi ya kemarin saya sempat lihat ya, dari bijak banget gitu ya, dari Mbak Yulia gitu ya. Mbak Yulia membahas tidak semua coach yang menjual produk itu semena-mena. Memang betul tidak semua, tapi ada beberapa. Nah, yang beberapa ini seperti nila setitik merusak susu sembelenggu ya, gitu, bener gak sih peribahasanya? Ya, jadi karena satu orang ini jadi jelek gitu ya mungkin, dan ada yang menggunakan marketingnya tuh dengan nakut-nakutin nanti suaminya selingkuh lah gitu ya, mendingan ngabisin uang suami. Terus ada yang makan boleh makan segala macem. Nah, itu baru ya, itu salah satu marketing yang menipu gitu ya. Boleh makan enak semuanya, sehari 3 kali boleh makan berlemak enak, tetap turun berat badan gitu ya. Ya mungkin itu salah satu konsep penipuannya. Tapi ya kalau misalnya makan enak yang sehat gitu, misalnya kayak ayo bisa makan 4-5 kali sehari, ya makannya tuh makan nutrisi, makan buah, makan nasi sehat gitu ya. Ya oke aja sih, itu nggak nipu. Kecuali kalau dia bilang kamu sehari bisa makan berlemak, makan enak, makan junk food 4 kali sehari, makan junk food sebanyak-banyaknya, kamu minum ini kamu kurus. Itu baru penipuan gitu ya. Kalau saya sendiri, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Dan saya nggak tahu ya kalau teman-teman yang lainnya, mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, sebenarnya produknya itu nggak salah. Kalau menurut saya produknya itu nggak salah, karena balik lagi waktu saya gitu ya, waktu saya memutuskan menggunakan WRP diet dulu gitu ya, saya sempat gagal gitu ya, karena nggak turun, karena prinsip DEFCAL-nya nggak diterapkan. Apakah saya menuntut perusahaan WRP itu sebagai penipu? Enggak juga kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi intinya untuk teman-teman, kalau kalian ya mau diet menggunakan suplemen, memutuskan untuk menggunakan suplemen dari MLM atau non MLM manapun, monggo. Ya monggo, silakan ya. Yang penting konsisten, serius, dan sabar. Yang kedua, kalau kamu tidak mau memutuskan untuk tidak menggunakan suplemen, ya sudah gitu ya, lakukan saja dan tetap sabar. Yang ketiga, untuk para influencer gitu ya. Nah, ini para influencer digarisbawahi, ya mungkin bisa lebih bijak untuk memberikan statement, karena tidak semua orang seperti itu, dan ada beberapa orang yang baik ya, yang mungkin memang menyampaikannya dengan cara yang benar, dan mereka memang riuk nasinya dari situ gitu ya. Jadi mohon lebih bijak untuk menyampaikan statement yang berkaitan dengan produk MLM manapun, karena saya yakin tidak mungkin mereka itu berniat menipu, hanya cara menyampaikannya saja yang salah, seperti itu ya. Dan saya lihat ya, beberapa influencer banyak ya yang menjelek-jelekan itu, mereka pun punten gitu ya, mencari riuk nasinya dari semacam kelas diet juga. Ada yang jual buku, ada yang jual jasa fitness online bareng, ada yang mentoring bareng. Kita sama-sama cari makan gitu ya. Jadi lebih bijak membuat statement, dan untuk yang mungkin tidak berhasil atau gagal menggunakan produk-produk Sultan itu, dievaluasi gagalnya itu karena apa. Terima kasih, semoga video ini membantu.
Wassalamualaikum.